Ini kisah tentang husnuzon. Apa tuh husnuzon artinya? Berprasangka baik, positive thinking. Ada seorang suami istri, mesra dia. Suatu kali istrinya nelpon ke suaminya, "Ayah, sekali-sekali kita makan di luar dong, di restoran, di rumah mulu, sekali-sekali lah kita makan di luar." Kata suaminya, "Oh iya mah, itu di samping kantorku ada restoran enak banget, murah. Nanti mama kesini ya." Kira-kira jam pulang lah. Akhirnya suaminya istrinya seneng kan, wah dia datang. Menjelang pulang, suaminya dia datang ke kantor, ke restoran samping kantor suaminya. Datang duluan dia, suaminya belum datang. Duduklah dia. Setelah duduk dia melihat suasana restoran ya. Tiba-tiba dia melihat ada pemuda ganteng pakai kacamata gitu, ngeliatin dia terus. Awalnya ini laki-laki ganjen banget, ngeliatin dia terus. Akhirnya dia buang muka. Tiba-tiba pas dia ngeliat masih ngeliatin aja, kesel dia. Laki-laki ganjen ini. Tiba-tiba suami datang, mama udah lama. Iya pak, gini. Cerita dia, "Pak, lihat pak, di pojok ruangan tuh. Kenapa? Itu laki-laki yang pakai kacamata. Dari tadi ngeliatin mama terus. Ganjen itu ya." Nah suaminya itu temperamental, emosian. Nggak menerima istrinya diliatin terus, disamperin tuh laki-laki. Tanpa ngomong-ngomong lagi, diangkat laki-laki itu langsung ditonjok. Jatuh dia. Laki-laki itu jatuh, kacamatanya lepas, pecah. Tiba-tiba ditolong oleh pelayannya, dan laki-laki itu mencari-cari kacamatanya dan mencari-cari tongkatnya. Ternyata laki-laki itu buta. Coba kalau sudah begitu gimana itu? Dia memukul orang yang tidak bersalah. Itu yang ganjen siapa? Laki-lakinya atau istrinya? Istrinya geeran ya diliatin. Padahal bukan ngeliatin, orang laki-laki ya buta. Nah ini jemaah sekalian ya, dalam hidup kita juga harus mengedepankan husnuzon. Jadi kalau misalnya kita mendengar suatu berita, ini, nah kita jangan langsung menuduh negatif. Oh mungkin dia ini gitu. Misalnya Bapak sedang di kereta, tiba-tiba ada tempat duduk, "Assalamualaikum." Mau orang asing gitu, orang asingnya diem aja. Jangan langsung beranggapan, ini orang Islam bukan sini, pakai jilbab, kita salam nggak dijawab, langsung begitu. Padahal harusnya berpositif thinking. Bagaimana caranya? Oh mungkin dia tidak mendengar, gitu. Jangan langsung menjudge bahwa orang itu salah. Ya. Ada bapak ngelihat misalnya tiba-tiba Pak RW ngelihat naik ke sebuah taksi, Grab ya, Grab. Tapi kan kalau Grab itu kan nggak ketahuan itu mobil Grab bukan kan, mobil biasa kan. Nggak taunya di samping kanannya Pak RW itu perempuan, yang nyetir perempuan. Kita lihat dari jauh, wah Pak RW selingkuh itu lagi. Padahal di samping kanan itu supir Grab perempuan. Karena apa? Karena kita mengedepankan suuzon. Jadi apa yang kita lihat itu jangan langsung kita ambil kesimpulan yang negatif gitu ya. Orang yang selalu melihat sesuatu itu dengan kacamata negatif, hidupnya pasti nggak bahagia. Nggak akan bahagia itu hidupnya. Negatif aja melihat orang gitu. Lihat tuh ibu-ibu tuh, lihat pengajian tuh, minor banget gitu. Ya, Karena hatinya itu udah hasadnya. Hasad dalam hal ini itu namanya penyakit ain. Dalam agama itu namanya, salah satunya ada ulama yang berpendapat itu penyakit ain, hasad. Nggak bisa ngeliat orang seneng, nggak bisa ngeliat orang apalah gitu ya. Nah ini harus kita hindari Pak ya. Makanya kan percuma kita baca tiap tarawih, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min hasidin idza hasad, kan gitu kan, kita berlindung pada orang yang punya hati dengki. Nah jangan sampai kita berlindung pada orang yang punya hati dengki, kitanya sendiri malah dengki ya. Iyyakum wal hasad, kata Nabi, jauhi darimu sikap iri, dengki.
Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya sifat iri, dengki itu seperti kayu bakar, seperti api membakar kayu bakar. Api dikasih kayu bakar, ya cepat menyala dan gosong kan? Artinya kalau kita sholat, kita beribadah, tapi kita punya hati dengki, maka amal pahalanya itu akan habis secepat api memakan kayu bakar. Percuma jadinya, Pak. Kalau kita diiri sama orang, kan ada pertanyaan pernah tuh. Bagaimana cara menyikapi orang yang iri kepada kita? Bagaimana cara menghadapinya? Ya diemin aja. Cuekin aja. Malah harusnya alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mendapatkan transferan pahala tanpa kita capek kayak Bang Mimi nih, ya. Ada diiriin, diomongin, alhamdulillah. Kenapa? Karena saat itu kita sedang mendapatkan transferan pahala tanpa kita capek beribadah gitu, ya. Jadi itu jemaah sekalian. Nah, di bulan Ramadan ini, karena Ramadan itu artinya berpuasa, dituntut untuk berpuasa. Puasa itu kemarin dijelasin nama siapa ya? Ustaz Firman apa ya? Jangan sampai kita puasa itu puasanya orang umum. Puasanya cuma menahan lapar dan haus, tapi panca indera tidak dijaga. Hati, kalau panca indera dijaga itu khawas namanya, puasa khawas, puasa orang khusus. Tapi kalau khawas bil khawas, orang yang lebih atas lagi itu selain panca indera juga menjaga hati, jangan bersangka buruk pada orang. Selalulah berpikir positif. Berpikir positif itu akan menjernihkan hati. Kalau kita bawaannya hanya suuzon aja, ini pengurus DKM, kata gue tuh pengurus DKM, gini. Ya kalau begitu terus nggak akan maju. Makanya saya sering bilang ke Pak Teguh, kalau ada jemaah yang ini udah diemin aja, nggak usah ditanggepin. Yayasan juga begitu, ada omong gini, diemin aja, jangan ditanggepin. Belum tentu juga dia baik, gitu kan. Emang Pak Teguh digaji apa? Kalau digaji sih boleh ya. Jadi ini udah kerja nggak digaji, ikhlas, masih diomongin aja. Justru kalau kita diomongin orang, alhamdulillah kita mendapatkan pahala tanpa capek beribadah.